Shalom, selamat siang semua untuk saudara-saudara. Ya, ini bagian kedua saya akan menanggapi tentang videonya Pace namanya Nico Kogoya. Ya, pasti dari Lani. Tapi memang sayang sekali karena dia bermasalah dengan logika. Kita lihat dia orang seperti belajar filsafat ya, tapi tidak bertanggung jawab dengan pemikirannya sendiri. Artinya dia tidak melihat pemikirannya sendiri. Karena dalam satu video itu kontradiksi dengan dia punya pikirannya sendiri. Kita akan lihat satu persatu dalam satu video ini ya. Melihat salah satu video judulnya OPM perusak negara, begitu. Tapi terus kemudian koma TNI keamanan negara, terus koma dua paradoks pikiran yang kuat dengan apa begitu. Oke, tapi di sini ada bermasalah teman-teman. Masalahnya adalah topik sudah lain, terus isi poin di dalam, di pertengahan, dan pada akhirnya lain, kesimpulannya lain lagi. Begitu. Jadi kita akan simak dulu videonya ya. Tahun 2006, 2002, 2007, 2005, 2004, antara itu Franz Kaisepo. Makanya ada beberapa jalan yang memang presiden misalnya Bung Karno, terus Tan Malaka, Haji Agus Salim, seorang yang diplomat yang sangat dua sudut pandang untuk mempelajari sejarah itu ada dua. Itu daripada kacamata kami, orang-orang ya pokoknya mereka berjuang dengan bambu, mereka berjuang dengan parang, ya tidak ada senjata yang mumpuni untuk melawan Belanda. Mereka menyampaikan bahwa mereka bilang ini intel, ini mata-mata kami tahu, maka kami harus bunuh. Aku TPNPB adalah operasi Papua Merdeka yang didirikan pada tahun 1936 ya, itu yang mungkin saya tahu. Kalau salah bisa komentar. Daerah harus dibuatkan makanan bergizi buat anak-anak sekolah ya, seluruh pandang yang berbeda. Oke, saya sekarang memberikan satu teori yang disampaikan oleh Socrates ya. Pikiran yang rendah, misalnya botak atau kamu komentar bodoh, anjing atau kamu dari mana, ya yang seperti itu pikiran yang rendah ya. 1 Tesalonika 5 ayat 21 ya. Ujilah segala sesuatu, dan Alkitab juga begitu, orang jahat yang disalibkan itu kan bagi Roma kan itu orang penjahat yang begitu jahat, tapi ketika dia berkaitan dengan ini, saya membuat ada beberapa poin di sini yang harus kita perhatikan. Masalah berlogika. Saya bukan seorang pembelajar logika, tapi kita bisa melihat mana yang masuk akal dan tidak, begitu ya. Yang pertama, dia membuat judul lain, terus isinya lain, begitu. Saya sampai heran juga terkait dengan orang ini. Yang kedua adalah dua paradoks dengan pikiran kuat. Jadi artinya dalam pembahasan itu sudah beda. Dia menunjukkan satu filsuf yang namanya Socrates, bahwa dia sebenarnya mau merespon terhadap kritikan atau orang-orang yang menghina dia terkait videonya. Ada yang bilang botak, ada yang bilang anjing, ada yang bilang bodoh, begitu kan. Dan dia menanggapi itu, tapi dia isi dalam video dengan berjudul OPM perusak negara dan tanda tanya ya. Jadi saya sampai heran juga karena ini sudah bahas topik lain, terus di dalamnya dia bahas pemikiran yang kuat dan pemikiran tengah, pemikiran yang lemah. Dia bilang pemikiran lemah itu membicarakan orang lain seperti Anda, mengatai saya bodoh, botak dan sebagainya. Oke, itu masalah yang kedua ya. Masalah yang ketiga, tiba-tiba dia bahas tentang perjuangan Indonesia dulu. Ya. Para pahlawan, ya perspektif kita orang Indonesia, pahlawan kita itu adalah para pejuang-pejuang presiden, siapa dia bilang. Nah, jadi kita anggap mereka itu pahlawan. Terus perspektif Belanda,
itu mereka pengkhianat, begitu ya. Tapi setelah Indonesia merdeka, mereka adalah pahlawan, begitu. Ini sudah topik lain, masuk ke pembahasan lain. Nah, itu yang ketiga ya, itu ketiga. Nah, yang keempat, dia menjelaskan pendirian tentang TPM OPM itu dia kayak kurang yakin begitu. Kira-kira di tahun 1936 begitu. Kalau salah komentar dia bilang. Jadi ini masalah sistematika ya, konsistensi dalam pembicaraan di publik begini ya. Jadi sudah kacau balau. Yang kelima, dia bahas tentang makanan bergizi gratis. Jadi perspektif Jakarta itu melihat sesuatu yang sangat bagus, ide yang bagus. Tapi perspektif Papua itu terancam ya. Begitu. Baru dia bilang orang-orang yang pemikiran lemah seperti Socrates bilang itu akan butuh bukti begitu. Tapi orang-orang pikiran kuat itu membicarakan ide seperti presiden kita ya, dan anjurkan untuk semua siswa Indonesia mengkonsumsi makanan bergizi gratis ya. Dan saya sampai heran karena begini teman-teman. Kita berteriak, kita demo massa bukan karena kita butuh bukti. Bukti itu sudah ada. Belajar sejarah ya. Berdasarkan itulah kita teriak. Ada beberapa negara itu terkait makanan bergizi gratis begini, pada ujung-ujungnya nyawa korban. Jadi itu sejarah. Teriak itu berdasarkan sejarah. Ini yang konyol sekali Pace Niko Kogoyaka ini. Jadi Anda tidak tahu sejarah betul. Ya. Anda tidak tahu sejarah. Aksi itu asal dari ide. Pikiran yang kuat itu mampu mempengaruhi banyak orang. Siswa sedikit orang tidak. Karena ide yang kuat, maka hampir siswa di Papua demo itu hasil dari pikiran yang kuat. Yang keenam, tiba-tiba dia bahas tentang kebenaran itu harus diuji begitu ya. Dia menunjukkan satu kalimat dari Socrates juga. Dan berikutnya dia tunjukkan ayat Alkitab di Tesalonika berapa itu, segala sesuatu harus uji gitu. Dia bahas kebenaran lagi karena pemikirannya sudah kacau balau ya. Yang berikut dia terus membahas tentang penyaliban Tuhan Yesus dengan orang penjahat di samping itu. Wow, ini topiknya sudah jauh beda ya. Baru katanya ini cara melihat sejarah. Aduh, bapak tua. Kesimpulannya teman-teman, ini yang paling aneh, saudara. Kesimpulannya adalah, jadi orang yang berpikir kuat, ya, itu berbicara tentang ide. Orang yang berpikir lemah, itu menghina dan meremehkan, mengatai orang, dan sebagainya. Jadi teman-teman, video kali ini kesimpulannya adalah begini. Tidak konsisten. Niko Kogoya ini orang tidak konsisten. Karena topiknya membahas OPM perusak negara, tanda tanya, TNI, keamanan negara. Terus kesimpulannya, pikiran kuat, pikiran tengah, pikiran lemah. Dia membahas tentang ya kritikan-kritikan dari para komentar lah begitu. Jadi ini orang bermasalah dengan pemikirannya sendiri dan ini kayaknya harus melarikan diri saja ke rumah sakit jiwa begitu biar diperbaiki. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi ini ikuti terus karena kita akan buka Pace Niko Kogoya ini punya cara berpikir. Kita akan bongkar terus. Jadi dalam satu video itu sudah berantakan idenya.
ya, berantakan. Dia terjebak dalam jeratannya sendiri, ya. Jadi teman-teman, dia sudah taruh jerat, sudah tahu ini, tapi dia sendiri yang masuk dalam jeratnya sendiri. Artinya apa? Dia bertentangan, kontradiksi, tertangkap dalam pemikirannya sendiri. Itu Pace Niko Kogoya ini. Pace Niko Kogoya, halo, apa kabar? Semoga Anda sehat di sana ya.